Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ikhwani, ana masih di Ma'had Ibnu Hajar, masih di Daurah Duat se-Jabodetabek. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang menginspirasi di sini. Dan waktu hari pertama, malam pertama, kami dikejutkan dengan kedua ustadz ini, yaitu beliau naik motor dari Medan ke Jakarta. Masya Allah, perkenalan dulu Tan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Effendi Siombing, kunya Abu Umar. Yang asli orang Medan, Siombing itu orang Medan, orang Batak. Domisilnya, ya kalau saya bahasa ditanya orang itu di mana domisilnya, kayak kalau di Medan dong orang tua. Kalau di Riau, KTP saya Riau, memang itu tempat mertua. Kalau ditanya sekarang ini domisilnya ya di atas motor sama ini Bang Diki gitu. Iya. Jadi banyak di motor gitu kan, karena kita dakwah gitu, seperti itu. Nah, itu. Jadi saya seorang terapis dan terutama untuk anak-anak. Terapis. Terapis apa tuh terapis? Itu ruqyah, bekam, pijat, herbal, dan alhamdulillah kolaborasi sama istri itu, holistic care namanya, holistic. Tapi sekarang lebih kepada seriusnya kepada pendidikan anak, seperti itu, terapis mental anak seperti itu. Oke, sekarang silakan Bang, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andiki. Saya berdomisili di Dumai. Ya, seperti kayak dibilang Ustaz Abu Umar tadi, lebih sering di jalan juga beberapa hari ini. Oh iya. Dan saya juga punya keahlian kayak terapis juga, seperti totok punggung, refleksi, dan masas. Oh iya. Dan beliaunya teman-teman ya tunanetra. Jadi naik motor berarti nggak bisa gantian ya? Nggak bisa. Terus ya betul. Nah, jadi Ana tuh pas pertama Ana tuh mengira bahwa Ana yang terjauh naik motor. Ana dari Garut. Oh gitu. Ana mengira kalau naik motor nih Ana terjauh nih. Ternyata Ana lebih jauh. Jadi coba Tan, kepikiran naik motor dari Medan ke Jakarta tuh gimana ceritanya? Sebenarnya dari awal memang kan saya seorang terapis ya gitu. Memang sudah sering kalau antar lintas Sumatera itu, lintas barat, timur, tengah itu sudah sering gitu. Rekor terjauh naik motor dari mana ke mana? Dari Aceh sampai itu, Aceh perbatasan sih sebenarnya. Sampai itu Yogyakarta, Bandung, seperti itu. Itu sampai Bandung gimana? Seperti itu. Dulu belajar di mana Tan? Kalau dulu belajar pernah sekolah di SMA NU, kemudian pernah mondok, beberapa pondok, tahfiz, pernah kuliah juga, pernah ngisi kuliah untuk mahasiswi untuk motivasi, tapi itu di luar formal ya, non formal, diundang sama dosen penanggung jawabnya. Ya banyak sih mondok, bertalaki. Tapi lebih sering saya perhatiin kepada dunia anak sekarang ini. Seperti ini, dunia anak, karena saya lihat keadaan anak-anak kita. Seperti itu. Itu lebih fokus ke situ lah. Dan alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan juga. Makanya sama beliau ini memberi motivasi kepada yang lain. Kenapa saya setiap provinsi atau setiap tempat saya singgah itu, saya memberikan manfaat. Baik apapun itu, terutama Al-Quran. Karena gitu. Seperti itu. Saya hafalan di mana? Kalau saya hafalan satu fokus tempat nggak ada, jadi berjalan saja. Khatamnya di mana? Khatamnya itu di Pati waktu itu. Karena nggak ada halangan, walaupun umur saya waktu itu sudah 30 ke atas. Yang penting semangat untuk menyelesaikannya gitu. Seperti itu. Dan sekarang kalau sama Bang Diki ini, Bang Diki setoran terus kita. Ya, dia kalau ya lucu sih sebenarnya, dia kan santri saya juga gitu kan. Santri di waktu di mana ketemunya gimana tadi? Dulu di namanya ada Markis Darul Quran dan Hadis. Markis Darul Quran was Sunnah. Di mana tuh? Madinatul Iman di Lipat Kain. Lipat Kain. Tempatnya Ustaz Abu Yusuf Ahmad Jafar. Jadi di situ ketemu, saya ngajar. Kemudian kita pisah, ya ketemu lagi lah, seperti itu. Ya mungkin ada hubungan chemistry saja sih sebenarnya. Sumatera udah tersinggahi semua tuh provinsi itu? Iya, sudah.
Itu jadi di setiap provinsi itu, Waalaikumsalam di warahmatullahi. setiap provinsi itu dakwah Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran motivasi. Motivasi lebih kepada albirru walidain, kemudian untuk meraih cita-cita dengan keberkahan Al-Quran, seperti itu. Tapi kalau keluarga sendiri memang di Medan. Keluarga besar lah. Keluarga intinya. besar. Keluarga besar di Medan karena saya orang Batak kan ya. Jadi satu Medan. kali jalan ini naik motor ini bisa berapa lama gak pulang ke Medan? Bisa lama? Ya bisa lama lah, tergantung kita gitu kan. Jadi kalau sudah merasa kangen sama keluarga ya kita pulang gitu kalau bahasanya. Dan itu tidur di mana tadi kalau di jalan tuh? Karena riset, karena ini suatu penelitian secara psikologi, kemudian mungkin ini adalah power atau memberikan contoh, merasakan gitu kan, jangan hanya teori saja. Di mana saya suka, gitu bahasanya. Kalau di emperan, tapi lebih banyak di masjid deh sih, emperan masjid gitu. Jadi intinya biar merasakan gitu, oh dunia metropolitan malamnya begini, dunia di hutan itu, kadang saya matikan, begitu gelap di hutan-hutan, saya matikan lampu semua, udah gelap juga ya gitu bahasanya. Jadi merasakan seperti. Satu hari bisa berapa jam berkendara? Itu enggak nentu, Iya. enggak nentu karena kita kan bukan target untuk tujuan tempat, tapi target kita di mana kita ada tempat di situ kita, sehingga kita memberikan yang terbaik. Dari mana biasanya kan masyarakat masya Allah ya, dari mana Pak? Oh kita dari sini di sini bla bla bla. Alhamdulillah welcome semua. Oh Seperti jadi itu. Ketemu dengan masyarakat Di masjid gitu kan, ngobrol. Sudah itu nanti akan dapat chemistry-nya. Oh ya saya ada nggak, nanti saya tawarkan adakah kayak TPA ini. Oh gitu Seperti caranya. jadi nanti dikumpulkan, saya kasih motivasi, cerita, aku kasih reward gitu. Ya dana pribadi lah nggak ada, tapi alhamdulillah ada teman-teman yang kadang membantu. Masya gitu, Allah. seperti itu. Oke, itu berkaitan tentang perjalanan. Sampai juga saya itu dakwahnya sampai ke Papua juga gitu, tapi nggak ada yang motor ya. Motornya singgahi dulu gitu. Seperti itu. Oke, sekarang berkaitan dengan motivasi yang Ustadz kasih ini. Sekarang bisa dikasih ke teman-teman yang menonton tadi. Taib. Intinya kita sebagai seorang yang beragama Islam seharusnya kita lebih dekat dengan Al-Quran, karena itu jelas petunjuk bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kata terlambat seperti itu. Semua sama. Kalaulah ibaratnya ada perbedaan itu, ya mungkin itulah karunia Allah juga ya gitu, agar kita supaya saling mengenal, saling ya rasa syukur kita ada, banyaklah hikmah di semua itu, Allah buat seperti itu. Tapi intinya siapapun orangnya bisa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, tinggal kemauan kita saja gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah malas untuk mempelajari. Banyak keutamaan-keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Mungkin itu saja motivasi saya, karena saya lebih melihat sekarang itu anak-anak kita itu jauh dari Al-Quran, seperti itu. Oke, sekarang anak ke Bang Diki dulu. Bang Diki tunanetra dari lahir? Enggak, baru 4 tahun ini, di umur 17 tahun. Penyebabnya apa katanya? Glukoma. Oh gitu. Dan apa yang saya rasakan setelah tunanetra 4 tahun ini? Saya rasakan pertama saya lebih dekat sama keluarga kan. Habis itu yang kedua saya lebih dekat juga ke agama dibandingkan dahulu. Oh gitu. Justru lebih dekat ke agama? Iya. Walaupun juga dulu pertama kali tunanetra kan, itu sempat futur 1 tahun. 1 tahun itu nggak pernah keluar di rumah. Di rumah sampai teman-teman yang datang itu mereka kayak histeris lah gitu, karena anak pucat kali, udah pucat, kurus, nggak jelas ya, karena futur gitu. Tapi setelah saya setahun coba masuk ke SLB kan, saya belajar Al-Quran Braille. Oh. Seperti kayak gini dah. Iya, Al-Quran Braille ya. Oh iya itu. Habis itu jumpakan kawan juga yang tunanetra juga kan. Habis itu baru saya mulai menggeluti dunia agama ini, masuk ke pondok. Alhamdulillah udah 2 tahun saya mondok. Oh, mondok di? 1 tahun itu di Lipat Kain di Madinatul Iman tadi yang jumpa Ustadz Abu Mar, dan kemarin terakhir di Bagan Batu di tempatnya Ustadz Sulaiman. Oke, kasih motivasi buat para penonton silakan.
Motivasi saya, marilah kita itu lebih dekat dengan agama dan lebih dekat dengan Allah, dan lebih sering kita membaca Al-Quran selagi Allah itu masih memberikan kita tuh fasilitas kayak penglihatan, kaki, tangan. Seandainya Allah itu mencabut nikmatnya satu aja, itu kita akan membuat susah untuk keinginan untuk beragama. Jadi selagi masih ada nikmat, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya mungkin. Selagi ada nikmat mata, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, nikmat kaki untuk pergi ke masjid, pergi ke halaqah para ulama kan. Seandainya Allah cabut nikmat kaki, susah bagi kita untuk berangkat ke tempat-tempat agama. Oke, terakhir Tan, tentang motivasi bagi para orang tua dan guru untuk pentingnya belajar tentang pendidikan anak. Ya itu, kita sudah jauh dari bagaimana metode mendidik anak dengan baik dan benar. Padahal Al-Quran dan hadis, bahkan ya jelas Rasulullah SAW sebagai uswah kita, panutan kita, telah memberikan yang terbaik bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Jadi saya ingatkan juga kepada diri saya sendiri dan juga kepada orang tua kaum muslimin, ayo kita mari belajar bagaimana cara mendidik yang benar. Saya sudah riset kemana-mana, hampir 70-80% kepercayaan anak, chemistry anak ke orang tua jauh sekali. Saya bukan 1, 2, 3 anak, bahkan ratusan ribu anak yang modelnya macam bagaimanapun, yang mungkin Anda tidak tahu bagaimana psikologi anak itu atau kejadian anak itu parahnya itu, ya saya sudah tahu, saya sudah paham, saya kenal orangnya, dan sekarang kita ngobrol segala macamnya. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan Allah cabut seperti itu. Insya Allah banyak, terutama saya, insya Allah mudah-mudahan siapapun siap, saya akan menerima sharing atau apa tentang pendidikan anak, cara mengatasi bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mungkin itu saja. Nanti kan ibaratnya kita sebagai orang tua kan tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah ketika ditanya dia amanahkan seorang anak tapi kita tidak amanah. Mungkin itu saja, wallahu taala. Jadi memang kegiatan Ustaz itu berkeliling saja dari provinsi ke provinsi, kota ke kota untuk menyebarkan motivasi ya. Iya, motivasi Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu dia bisa mengarahkan anak itu lebih baik lagi gitu. Kalau sekarang nih ada suatu kota atau tokoh yang memang butuh dai, mau mengundang Ustadz nih, bisa kemana? Ke nomor kontak atau apa? Siap, mungkin dari antum wasilahnya nggak masalah. Silahkan disebutkan aja nomornya. Nomor saya 0812 6315 496. Oh iya, itu ya. Kita menerima orang tua, lembaga, atau intinya permasalahan tentang anak A sampai Z-nya. Karena saya bilang, contoh satu kasus saja, ini game ya, gadget. Penanganan anak yang ibaratnya kecanduan game secara sosial ini kayalah misalnya, miskin, itu berbeda cara penanganannya. Tak sama. Anak yang orang tuanya baik dan anak orang tuanya tidak baik. Nah, jadi itu berbeda. Walaupun beberapa persen ada kesamaan, tetapi tidak bisa disamakan dalam treatment, cara mengatasi. Berbagai hal yang lain sekarang itu luar biasa fitnah media ini. Ya, seperti itu. Jadi anak itu tidak ada tujuan. Nah, seperti itu. Insya Allah saya siap untuk berbagi, dan bapak, ibu atau lembaga yang lain tidak perlu repot-repot untuk ya mengeluarkan ini dan itu, tidak. Intinya saya akan memberikan, yang penting dicatat, dikerjakan gitu. Kalau misalnya nggak paham, ditanya. Nanti akan saya kasih contoh secara interaktif, mau kita memberikan contohnya. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi dimanapun berada, saya siap gitu untuk kemana saja gitu. Masya Allah. Selagi Semua pulau Allah udah, semua pulau udah. belum. Pulau yang belum. mana yang belum? Kalau ini Kalimantan sama Sulawesi. Tapi kalau orang Kalimantan, orang Sulawesi segala macam sudah saya pelajari tentang bagaimana karakter kehidupan sosialnya seperti itu. Oh, Masya Allah. Dan setelah daurah ini rencana kemana Ustaz? Ini rencana kita ada beberapa tempat yang daerah saudara Jabodetabek ini, teman-teman mengundang ke sini Ustaz, ke sini seperti itu. Iya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Seperti Ya, itu. Itulah teman-teman bincang-bincang sore Ana dengan
Ustadz Abu Umar dan Ustadz Diki. Semoga bisa diambil pelajaran. Silahkan kalau ada yang perlu sama Ustadz Abu Umar, barusan nomor kontak yang sudah disebut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.